Nah, Intellectualis tadi kita udah ngebahas tentang student exchange ya Bang Gilang yang udah ke Portugal dan juga kita lihat. Nah, sekarang kita ngebahas tentang kedokterannya nih, karena pasti intelektual di rumah pasti udah penasaran banget gimana sih cara belajar biar bisa masuk ke FK nih. Bang Gilang, waktu itu Bang Gilang sendiri gimana sih bisa cara belajarnya? Karena kan FK sendiri kan persaingannya lumayan tuh, abis itu apalagi nih bisa apalagi Abang masuknya ke salah satu universitas negeri ya, pasti itu lebih lagi untuk effortnya. Gimana tuh cara belajarnya? Oke, jadi kalau untuk cara belajar, kebetulan aku nggak terlalu kaget karena ternyata kita kan dikumpulin tuh kayak orang-orang terpintar Sumatera Barat ada di sini gitu kan. Ya. Dan kebetulan aku bukan dari Sumatera Barat, aku dari Bandung, jadinya nggak terlalu kaget karena di Bandung itu mungkin karena apa ya namanya saingannya lebih ketat kali ya, jadi aku nggak terlalu kaget. Nah, cuman untuk belajar di kedokteran itu memang kita harus lebih rajin karena di kedokteran itu kita harus belajar seumur hidup ibaratnya. Wow. Gitu. Belajar setiap saat. Nah, waktu misalnya kemarin ini berarti Bang Gilang masuk ke jalurnya jalur apa nih? Ya alhamdulillahnya kemarin masuknya jalur SNMPTN, jalur undangan. Jalur undangan. Yeah. Wow, keren banget. Berarti itu kalau misalnya Abang lulusan tahun 2015 ya? Iya, 2015. Tahun 2015 itu kalau nggak salah sejalur undangan itu semuanya itu ikut ya? Beda sama jalur 2015 sekarang beda. ya? Kalau sekarang kan dipilih dulu berapa persennya, tapi kalau tahun 2015 itu benar-benar semuanya ikut SNMPTN kan? Waduh, waktu itu Bang Gilang mengikuti les nggak? Iya, pastinya. Jadi dulu tuh mikirnya kayak persiapannya mikirnya langsung SBMPTN gitu kan. Kayak undangan tuh ya udahlah bismillah aja hoki-hokian kan ibaratnya. Ternyata keterima gitu. Alhamdulillah banget. Soalnya ngelihat nilai rata-rata kalau dibandingin di sini teman-teman di sini kayak aku nggak setinggi mereka. Jadi kayak rata-rata di sini mungkin 999 semua, sedangkan aku cuma 80-an, nggak terlalu besar gitu kan. Kaget juga bisa keterima gitu. Waduh, emang sering kalau misalnya kadang-kadang ada nih yang udah persiapan, malah yang biasanya tidak berharap itu malah yang dapet ya. Iya, tapi malah yang berharap-harap malah kadang nggak dapet gitu. Nah, itulah SNMPTN yang penilaiannya yang kadang-kadang kita nggak tahu kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya dari SMA dulu, dari kelas, berarti kan Bang Gilang sendiri kan udah memastikan gue mau masuk kedokteran nih. Dari kelas 1 waktu pertama kali masuk SMA udah ada ancang-ancang belajarnya sendiri nggak? Iya, bener banget. Jadi memang dulu itu aku memang fokus untuk strateginya nilai itu harus stabil. Karena kan katanya kalau kata kakak kelas itu biasanya untuk SNPTN harus stabil. Nah, tapi waktu itu aku juga sempat turun sih, dan makanya nggak terlalu berharap tinggi untuk di undangan. Tapi ya mungkin karena rezekinya alhamdulillah gitu keterima gitu. Waduh. Nah, cara tips belajarnya dari Bang Gilang tuh kayak gimana sih? Cara ngebagi waktunya? Tapi Bang Gilang pasti ada tetap mainnya, tetap belajarnya, gimana tuh biar bisa konsisten untuk terus belajar? Nah, iya itu. Mungkin buat teman-teman sekarang anak-anak SMA gitu kan kayak ada godaan buka Instagram atau TikTok gitu kan. Tapi sebenarnya itu kok gimana balik lagi ke manajemen waktu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih bisa membuat time schedule-nya, jam segini aku main TikTok, jam segini aku belajar. Dan itu kalau kita rutin, insya Allah akan effort yang kita berikan tuh akan sesuai dengan hasilnya. Jadi waktu SMA itu memang aku men-strictkan waktu. Jadi kayak waktu main aku jam segini sama segini untuk nongkrong, tapi lebih dari situ aku langsung pulang gitu. Jadi memang kita mendisiplinkan diri kita sendiri gitu. Waduh. Kalau misalnya Bang Gilang sendiri, cara belajarnya itu kayak gimana sih? Apa yang harus sepi? Kadang-kadang ada yang diatur-atur, misalnya 25 menit gue belajar, habis itu gue kayak udah habis itu main, ada yang kayak gitu atau gimana? Jadi kalau aku sih karakter belajarnya lebih suka belajar bersama, nggak tahu kenapa. Karena menurut aku belajar bareng tuh lebih kayak kita bisa saling tukar pikiran, terus kita bisa saling bantu juga kadang kita ngajarin atau dia yang ngajarin kita. Iya. Karena kalau aku orangnya lebih fleksibel sih sebenarnya, cuman ketika kita belajar bersama tuh lebih masuk. Benar, berarti emang kadang-kadang ada tipe yang belajar suka sendiri ya, tapi kalau rame-rame malah kadang-kadang malah jadi ngobrol. Ada yang kayak gitu, tapi kalau rame-rame malah jadinya ada yang produktif ya, kayak contoh Bang Gilang tadi. Nah, ini tadi kan berarti kan udah masuk nih ke sekarang, misalnya itu keterima ke FK. Nah, pertama kali ada nggak sih kayak anak FK itu kan rata-rata pasti pintar semua tuh. Itu
apa sih rasanya gitu, perbedaannya dialami setelah masuk ke FK dari sebelumnya SMA gitu? Kayak mungkin yang aku alami adalah aku ketemu orang-orang cerdas, karena Hmm, itu adalah suatu kelebihan kali ya, iya. untuk bisa mengetahui, oh ternyata orang orang ini kayak gini kayak gini gini, jadi aku kayak bisa lebih terbuka lagi. Nah, dan untungnya kalau di FK itu kita memang dituntut untuk sering diskusi, jadi kalau misalnya Hmm, belajar sistemnya emang di kedokteran tuh kita ada bertukar pikiran, hmm, emang saling diskusi, jadinya karena kebetulan aku orangnya emang ekstrovert nih, jadi hmm. suka ngomong, jadi pas banget dengan sistem yang ada gitu. Wow. Berarti kalau misalnya kaget sendiri, waktu di SMA udah terbiasa, ada perbedaan nggak sih waktu udah SMA dulu sama sekarang udah jadi Mm-mm. masuk kedokteran tuh ada Iya, perbedaan nggak? pastinya. Karena di kedokteran itu Mm-mm. kita dituntut untuk bisa belajar sendiri. Iya. Kita bisa nyari sendiri, nggak disuapin terus. Kalau Hmm, di SMA kan kita biasanya disuapin ya, kayak hmm. ada materinya ini, rumusnya gini, hasilnya harus kayak gini gitu. Sedangkan kalau di kedokteran itu bahkan dosen kita tuh bisa aja nggak tahu gitu. Oh, Jadi memang kita saling diskusi, tukar pikiran antar dosen, antar mahasiswanya gitu. Dengan ilmu-ilmu yang terbaru, contohnya mungkin COVID ya, kayak semua mungkin dosen kita juga baru tahu, jadi kita hmm. sama-sama belajar. Wah, berarti kalau misalnya pengajarannya sendiri nih sistem dosennya tuh kayak gimana nih? Atau misalnya, apalagi misalnya kan dosen-dosen FK ini juga dokter kan? Mm-mm. Nah itu pengajarannya sama nggak sih kayak anak-anak reguler yang lain, yang jurusan Mm. lain gitu? Atau mereka yang unpredictable banget gitu? Untuk sistemnya itu berbeda. Jadi Mm-mm. kalau misalnya di kedokteran itu kita namanya problem based learning. Jadi Hmm. kita selalu dikasih kasus masalah, terus kita jabarin masalah itu nanti bakal menuju pelajaran apa sih yang harus kita tahu. Oh, Dari masalah-masalah itu nanti kita diskusi satu sama lain, terus nanti kita belajar mandiri di rumah kayak bener. materi-materinya. Nah, selain itu juga ada kayak istilahnya mungkin dokter-dokteran kali ya, jadi Hmm. ada kayak bonekanya, terus nanti kita praktek dari tahun satu kayak gitu. Oh. Kalau misalnya kita boleh tahu nih, kalau Bang Gilang sendiri ini UKT atau emang full beasiswa? Kebetulan aku ada UKT, ada beasiswa gitu. Wah, Mm-mm. jadi bayar UKT-nya separoh dipotong oleh beasiswa gitu? Iya. Waduh. Nah, beasiswanya yang diikuti sendiri itu tuh apa? Jadi untuk di UNAN sendiri tuh Hmm. banyak ya beasiswa, itu ada misalnya Tanoto atau misalnya banyak dari bank atau dari manapun juga Hmm. banyak, ada banyak sekali kesempatan untuk beasiswa. Jadi mungkin teman-teman pada takut kali ya untuk masuk ke kedokteran, mikirnya ratusan juta dan Iya, lain-lain benar, gitu benar, kan. benar, benar. Tapi ternyata banyak kok beasiswa-beasiswa yang mungkin teman-teman nanti jadi mahasiswa kedokteran nantinya, atau sekarang lagi mahasiswa kedokteran, itu nanti ada pengumumannya. Terus Hmm. kita daftar aja karena syaratnya itu juga nggak terlalu sulit, insya Allah gitu. Wow, keren banget tuh. Jadi kalau misal Bang Gilang mengikuti, jadi kalau misalnya ya FK ini lah problemnya adalah masalah finansial nih kan yang paling sulit Mikirnya. gitu karena FK tuh terkenal dengan mahal Mm-mm. banget kuliahnya, apalagi kalau kita sama-sama tahu kayak rentannya itu bayarnya 100 juta, 150 juta kayak gitu. Nah, dari Abang udah melewati, berarti kan Bang Gilang sekarang udah di semester akhir ya, udah di mau ujian gitu tadi Iya. katanya. Dari awal semester sampai sekarang dilewati, semester berapa yang rasanya tuh sulit banget? Kalau di kedokteran pastinya saat-saat kita profesi ya, lagi koas gitu, Hmm, dokter hmm. muda. Karena kita memang dituntut untuk menjadi dokter sebenarnya, dan dengan apa ya, dengan kapasitas kita mungkin belum terlalu sebanyak beliau-beliau dosen-dosen Hmm. kita gitu, tapi kita ditantang untuk bisa sama dengan beliau. Nah, itu Iya. jadi challenging-nya gitu. Wow, berarti emang apalagi tadi kalau misal Bang Gilang bilang sendiri kalau misal belajar itu kadang-kadang dosen ada yang nggak tahu ya, jadi kita yang berusaha untuk menjelaskan itu gitu ya. Nah kalau misal sistem labor sendiri nih Bang, kapan sih dalam belajar tuh kalau misalnya aku nggak salah denger nih, kalau misalnya FK ini ada blok-blok. Nah Iya, itu sistem blok-blok itu bloknya. apa sih? Iya, jadi sistem di kedokteran itu beda ya sama yang reguler Nah, lainnya. Jadi kita ada sistemnya per blok. Jadi 1,5 bulan mm, itu kita belajar sistem kayak sistem pencernaan 1,5 bulan, sistem jantung 1,5 bulan, paru 1,5 bulan kayak gitu. Dan itu dijalani selama 3,5 tahun. Nah, setelah itu baru kita dapat gelar sarjana kedokteran. Nah, habis itu baru habis kita dapat sarjana, kita lanjut ke profesi, ngambil gelar dokter. Itu kita ada sistem kayak koasnya. Nah, koasnya itu dia 1 bulan, ada yang 2 bulan. oh gitu.
Berarti emang ada beda ya kalau misalnya sama yang reguler ya, cara belajar dengan ada blok-blokan tadi. Apalagi ada namanya setiap itu habis itu langsung ujian kan namanya. Iya, Ujian setiap blok itu gitu. ujian blok gitu. Ujian blok dan Iya. ujian blok. Jadi kalau misalnya gagal ada batasnya sendiri nggak sih ujian blok itu gagal misalnya nggak boleh lebih dari 3 kali gitu. Iya, jadi emang ada aturannya dari pihak fakultas maksimal kalau nggak salah 3 kali. Kalau misalnya 3 kali ngulang itu berarti turun angkatan kalau nggak salah. Mungkin gitu. tapi regulasinya berbeda ya karena itu aku udah lama banget gitu. Benar. Nah kalau misalnya ini sendiri ada nggak bayarkah kalau misalnya mengulang atau emang kayak remedial aja lagi? Jadi yang sekarang itu sistemnya memang ada sistem remedial. Jadi kalau zaman aku nggak ada, jadi memang auto turun angkatan gitu. Wow. Tapi kalau sekarang mungkin sudah dimudahkan. Iya. Jadi ada waktu khusus untuk remedialnya. Oh gitu. Jadi kalau berarti namanya blok ini kayak 1,5 bulan kita mempelajari itu, habis itu kita langsung uji kemampuan di situ. Iya. 1,5 bulan itu benar yang kita materi kita dapetin gitu ya. Benar. Wah, sama kalau misalnya kita lagi les-les itu sama kayak tryout gitu ya. Iya, jadi kayak tryout. setiap 1,5 bulan ujian lagi gitu. Oh gitu. Nah, Intelektualis habis ini kita bakal balik lagi, kita bakal nanya-nanya tentang seputar Fakultas Kedokteran dan bersama Bang Gilang pasti ya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Kampus Zone.